Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu Guru semua. Kali ini kita akan coba bahas tentang pembelajaran ketiga, yaitu materi geometri. Sebuah kubus mempunyai volume 64. Apabila rusuk tersebut diperpanjang 2 kali, luas permukaan kubusnya adalah, untuk volume dari kubus yaitu sisi pangkat 3, luas permukaan 6 kali sisi pangkat 2 sisi kuadrat. Karena ini diketahui volumenya adalah 64, maka sisinya akar pangkat 3 dari 64, atau sisinya ditemukan 4. Nah, karena diminta diperpanjang 2 kali, maka sisinya berubah jadi 4 dikali 2 atau 8. Nah, sehingga kita bisa mencari luas permukaan, yaitu 6 dikali 8 pangkat 2 atau 6 dikali 64. Jadi hasilnya adalah 84. Nah, ini luas permukaan kubus tersebut. Mungkin agak berbeda dengan kunci jawabannya ya. Di antara bangun-bangun di bawah ini, yang pasti sebangun adalah, karena pasti sebangun, maka jawaban yang paling tepat ya ini ya, 2 buah persegi. Pasti dia sebangun. Perhatikan gambar berikut ini, perbandingan volume kerucut, volume bola, dan volume tabung. Berdasarkan gambar, kita sebenarnya bisa melihat bahwa benda tabung atau bangun ruang tabung ini memiliki bentuk yang terbesar. Artinya perbandingannya juga dia akan lebih besar dibandingkan yang lain. Dari situ kita bisa eliminasi jawaban-jawaban yang lain sebenarnya. Ini tabung terbesar dan ini juga terbesar. Jadi kita bisa pilih jawaban antara A ataupun yang E. Tapi supaya lebih pasti, kita mari hitung bersama perbandingan volume kerucut, volume tabung, dan volume bola. Pertama-tama kita tulis dulu volume kerucut. Volume kerucut yaitu sepertiga V dikali V kali R kali R kali tinggi, dibanding volume bola adalah 4/3 dikali V kali R kali R kali R. Kemudian volume tabung V kali R kali R kali T. Nah, kita eliminasi saja dulu VRR, VRR, dan VRR. Tersisa sepertiga T dibanding 4/3 R dibanding T. Nah, sekarang kita cari tingginya. Bila diperhatikan, tinggi di sini itu adalah 2 kali jari-jarinya. Maka kita bisa peroleh 1/3 T-nya kita ubah jadi 2R dibanding 4/3 R dibanding banding 2R.
Nah, kita eliminasi lagi R-nya, R-nya. Jadi tersisa 2/3 dibanding 4/3 dibanding 2. Nah, supaya tidak ada pecahannya, kita bisa kalikan 3 ya. Jadi di sini ada 2 dibanding 4 dibanding 6, atau bila kita perkecil jawabannya yaitu 1 dibanding 2 dibanding 3. Nah, kita temukan perbandingan volume kerucut, volume dalam, dan volume tabungnya yaitu 1 dibanding 2 dibanding 3. Ini jawaban yang benar. Mungkin berbeda dengan yang ada di kunci ya. Seorang guru SD hendak mengajar luas persegi panjang dengan memanfaatkan kertas berpetak. Rancangan aktivitas siswa yang paling sesuai dengan panduan berbasis konstruktivisme siswa diminta menggambar persegi panjang dengan luas sebesar satuan luas. Nah, berdasarkan pilihan yang ada, sebenarnya menurut saya ke 5 pilihan ini bisa dibuat persegi panjang. Nah, seperti ini ya. Mungkin untuk 5 juga kita bisa buat kotak-kotak seperti ini. Ini luas satuannya 5. Bentuknya persegi panjang. 47 juga sama, 11 juga sama, 2 juga sama. Ini juga persegi panjang. Nah, di sini 36 itu bisa mempunyai lebih banyak variasi mungkin dalam membuat persegi panjang. Bisa 2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 9 gitu ya. Oleh sebab itu, di sini pilihan yang paling mendekati ya mungkin 36 ini. Jadi jawabannya 36 karena 36 lebih banyak variasinya mungkin apabila kita buat persegi panjang. Anton dan Benny berangkat dari kota A menuju kota B mengendarai mobil dengan kecepatan Anton 60, Benny 40. Benny berangkat terlebih dahulu. Selang 2 jam kemudian Anton baru berangkat. Benny akan tersusul oleh Anton setelah Benny berkendara berapa lama. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kita buat ilustrasinya mungkin seperti ini. Benny itu berangkat 2 jam, berarti artinya dia telah menempuh 40 dan 40. Nah, baru kemudian Anton memulai perjalanan. Atau kalau dituliskan mungkin lebih mudahnya seperti ini, 80. Nah, kecepatan Benny adalah 40. Jamnya kita misalkan huruf A saja. Kalau Anton adalah 60, kita misalkan huruf A jamnya. Nah, di sini yang memiliki persamaan atau variabel yang sama adalah 40 dan 60. Jadi kita selesaikan 80 sama dengan 60A dikurangi 40A karena berpindah ruas ya. Jadi 80 sama dengan 20A atau A diperoleh 80 dibagi 20. Jadi A-nya itu adalah 4. Artinya setelah 4 jam perjalanan Anton, maka Benny akan
tersusul. Atau kalau misalnya kita menghitung dari perjalanan B ini, berarti 2 jam awal ditambah 4 jam, jadi 6 jam. Nah, jawabannya adalah 6. Ya, sama ya, ini kuncinya juga agak berbeda. Mampu memompa air dengan debit 80, ini maksudnya 80 liter per menit ya. Dan pompa B dengan 100 liter per menit. Kedua pompa tersebut digunakan secara bersama-sama untuk menguras air sebanyak 72.000 liter. Selama 5 jam pertama pemakaian, ternyata pompa A rusak, sedangkan pompa B tetap bisa digunakan hingga selesai. Lama waktu untuk menguras seluruh kolam tersebut adalah... Nah, jadi kita hitung dulu 5 jam pertamanya. 5 jam pertama itu berarti kita akan temukan di sini pompa A 80, kemudian pompa B 100 dikali 5 jam dikali 60, akan ditemukan 180 dikali 300, atau hasilnya adalah 54.000 liter untuk yang 5 jam pertama. Nah, kita kurangi 72.000 nya dengan 54. Maka hasilnya adalah masih ada 18.000 liter setelah 5 jam. Nah, tinggal kita bagi dengan pompa B saja karena yang berjalan hanya pompa B. Jadi 18.000 kita bagi dengan tadi 100. Coret nolnya. Nah, kita ketemu hasilnya yaitu 180 menit. Atau kalau di jam, bentuk jam, maka kita bagi dengan 60 atau ketemu 3 jam. Artinya selesai dikuras kolam tersebut adalah 5 jam ditambah dengan 3 jam ini. Jadi jawabannya adalah 5 ditambah 3, yaitu 8 jam. Oke. Segitiga ABC sama sisi dengan luas 228 cm persegi. D terletak di tengah AC, E terletak di tengah AD, dan F titik tengah AB. Luas segitiga DF adalah berapa cm? Nah, bila diilustrasikan gambarnya kan seperti ini. Nah, sih tampak seperti ini. Jadi titik D ada di tengah antara A dan C, kemudian titik E di tengah antara A dan D, dan titik F ada di tengah-tengah A dan B. Segitiga ABC adalah segitiga sama sisi dengan luas tadi yaitu 200, luasnya adalah 228. Nah, bila kita perhatikan, karena titik D itu membagi di tengah-tengah A dan C, artinya bagian D ini adalah 1/4. Nah, kalau kita perhatikan ya, 1/4 dari segitiga ABC luasnya. Kemudian yang kita cari yaitu luas segitiga D, E, dan F. Atau kita lihat di sini, karena titik E juga ada di tengah-tengah antara A dan D, artinya bagian segitiga DEF ini adalah 1/8 dari
luas keseluruhannya atau 1/8 dari 228. Maka segitiga DF bisa kita cari dengan cara membagi 228 dibagi dengan 8. Ditemukan hasilnya yaitu 2 8,5. Ini jawabannya. Nah, ini adalah jawabannya 28,5.